Sekali lagi Shalom, selamat malam waktu New York, selamat pagi waktu Indonesia untuk Bapak Ibu semua, baik yang join dari New York ataupun dari belahan dunia manapun ya. Bersyukur lewat Zoom kita bisa disatukan pagi hari ini. Saya juga senang bisa ketemu lagi, khususnya buat rekan saya yang luar biasa, Pak Yongki sama Ibu, Bapak Ibu William dan yang lain-lainnya. Apalagi saya sungguh terharu kalau ada yang sambil bekerja masih bisa join. Wow, itu luar biasa, keren gitu ya. Nah, malam hari ini, pagi hari ini saya ingin bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan satu tema. Satu topik gitu ya, yang kalau di Indonesia akhir-akhir ini atau setahun belakangan ini deh ya, orang-orang itu khususnya orang tua mulai memperbincangkan. Saya tidak tahu konteks di New York, di Amerika, tapi ini juga memang menjadi sesuatu yang mulai mungkin istilahnya yang sesuatu yang baru. Toxic positivity gitu ya. Toxic tapi kok positif. Nah, ini istilah yang sebetulnya gini. Istilah yang cukup membingungkan Bapak Ibu ya, parents semuanya ya. Sepertinya itu positif, bersifat positif, berarti kalau sesuatu yang bersifat positif itu kan sesuatu yang baik, ya. Tapi kok toksik, kok beracun gitu ya. Sesuatu yang beracun tapi kok bersifat positif. Nah, istilah ini sebetulnya istilah yang membingungkan, tapi coba pagi hari ini, malam hari ini kita pikirkan bersama-sama apa sebetulnya yang dimaksud dengan toxic positivity. Nah, toxic positivity adalah satu kondisi yang memaksa seseorang, ya, misalnya kita parent memaksa anak kita untuk berusaha, berbuat dan berpikir positif bagaimanapun keadaannya. Nah, kalau kita pikirkan secara sepintas, kayaknya ini sesuatu yang baik, betul Bapak Ibu, ya. Memaksa seseorang atau memaksa anak kita, situasi apapun kamu harus bisa berpikir positif. Nah, tapi coba ya, nanti kita lihat apa sih sebetulnya yang dimaksud toxic positif. Nah, toxic positivity ada perilaku yang tidak wajar. Nah, kalau di dalam istilah psikologi ya, disebut perilaku yang tidak wajar, berarti sesuatu yang sebetulnya nggak normal, ya, nggak normal. Untuk berusaha kita ini bekerja keras atau anak kita dorong untuk bekerja keras, berbuat, berpikir positif sehingga menekan yang namanya emosi negatif itu keluar, ya. Mungkin sampai sini kalau ada yang bingung nggak apa-apa. Kalau bingung itu tandanya kita semua mikir, ya kan? Mulai iya ya kok gitu. Nah, kalau nggak bingung diam aja. Ini saya nggak tahu nih, ngantuk, lelah ataupun apa. Tapi kalau bingung nggak apa-apa, gitu ya. Kita mau belajar bersama-sama malam hari ini. Nah, sikap toxic positivity ini hanya menekankan, mungkin ini bisa lebih memperjelas, menekankan pentingnya optimisme. Optimis atau optimisme, sifat optimis itu sesuatu yang baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi hanya menekankan sikap atau pentingnya optimisme, meminimalkan dan menyangkal jejak emosi manusia yang tidak sepenuhnya bahagia atau positif. Nah, saya belum pernah ke New York gitu ya. Tapi kalau di Indo itu waktu anak-anak saya masih kecil gitu ya. Ada satu tempat bermain anak-anak itu yang namanya time zone. Ya. Ada yang tahu? Boleh kasih chat atau emo, oh saya tahu itu time zone gitu ya. Nah, di time zone itu ada sebuah permainan, anak-anak tuh biasanya suka tuh Bapak Ibu ya. Permainan itu kalau koin kita masuk ya,
lalu ada sebuah meja gitu, lalu di meja itu muncul kepala buaya, bukan buaya darat sih, buaya-buayaan gitu ya. Buaya yang mulutnya bisa membuka gitu. Nah, buka gitu ya. Muncul, buka. Muncul, buka gitu ya. Nah, nanti kalau dia muncul, kita tuh dikasih palu, ya dikasih hammer gitu untuk memukul itu kepala buaya yang muncul yang mulutnya terbuka. Duk, duk, duk. Nah, saya ketika ngomong toxic positif ini, sikap yang menekankan pentingnya optimisme, meminimalkan, menyangkal munculnya jejak emosi negatif. Jadi kalau buaya itu saya anggap jejak emosi negatif, nggak boleh muncul. Nggak boleh takut. Nah, kamu nggak boleh takut. Takutmu muncul itu kamu nggak boleh sedikit misalnya merasa putus asa, pukul. Kamu nggak boleh marah, pukul. Kamu nggak boleh sedih, pukul. Nah, itulah toxic positivity. Ya, kita lihat lagi ya nanti ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi toxic positivity ini kata-kata yang muncul sepertinya muncul lewat kata-kata penyemangat gitu ya. Jangan menangis, apalagi kalau kita mau nggak mau orang timur gitu ya. Anak laki-laki nggak boleh nangis, kamu pasti kuat. Coba parent kita pikirin, kalau anak laki-laki kita sedih, betul-betul sedih ya, bukan cengeng ya, bukan dikit-dikit nangis. Nggak boleh sedih, nggak boleh nangis ekspresinya. Terus apa dong ekspresinya? Ya, itu yang membuat kalau saya ketemu banyak pria sampai dewasa, termasuk suami saya dulu ketika belum betul-betul menyadari bahwa pria pun boleh menangis ketika sungguh-sungguh sedih atau sehingga ketika sungguh-sungguh hatinya pedih, walaupun ekspresi tangisan pria tentunya berbeda sama wanita ya. Nggak boleh kamu nangis, anak laki-laki kok nangis. Sehingga parent kalau kita punya anak laki-laki mungkin itu yang sangat dihindari gitu ya. Walaupun mereka sedih, pedih, misalnya saya counseling dengan seorang pria. Ketika mereka memang harus menangis ya, bukan sedikit-sedikit nangis. Mereka ya saya kalau sama pria sangat peka untuk menyodorkan tisu karena hal ini ya, karena saya tahu pria itu terlihat sepertinya tidak jantan gitu ya kalau nangis, apalagi badannya yang ketemu saya gede, tinggi, kekar gitu ya, berkumis, bukan Pak Yongki sih ya. Oh, nangis itu nggak boleh gitu ya. Nah, kasihan banget sebetulnya ya. Jangan menyerah karena anak Tuhan nggak mungkin gagal. Saya tidak mengatakan bahwa anak Tuhan selalu kalah, ya, tapi kita lihat dulu. Bapak Ibu jangan protes sampai di sini gitu ya. Kamu masih beruntung dibanding itu kelebihan dibanding orang-orang yang lain. Coba perhatikan teman-temanmu, keadaannya tidak sebaik kamu. Jadi jangan mengeluh gitu ya. Tenang saja. Nggak akan terjadi apa-apa, nggak seburuk yang kamu pikirkan. Nah, sepertinya Bapak Ibu ya, parent semua, sepertinya ini adalah kalimat-kalimat yang positif ya. Tetapi kalau kita menghindari menyangkal sesuatu emosi yang negatif, emosi itu bukan hanya marah ya, emosi itu ekspresi perasaan kita. Pernyataan positif ini yang di atas nampak benar, nyaman didengar, tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan realita yang ada. Sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena apa? Manusia itu pada dasarnya mulai dari kecil, anak-anak kita, atau waktu kita kecil pun ya, boleh flashback sebentar Bapak Ibu waktu kita kecil. Kita bisa kok, boleh kok, wajar untuk kita punya perasaan negatif. Misalnya, saya itu waktu kecil, anak perempuan, diperlakukan berbeda dengan anak laki-laki.
anak perempuan zaman saya sekolah dasar gitu ya, SD, itu lagi booming-boomingnya pramuka kalau di Indo ya. Nah, saya anak perempuan nggak boleh ikut camping walaupun kedudukan saya di pramuka itu tinggi. Tapi sama papa saya nggak boleh camping. Kalau anak laki-laki boleh kemana aja. Papa selalu bilang, anak perempuan nggak boleh keluar-keluar, gitu ya. Punya ketakutan dan sebagainya. Ya, sesuatu yang wajar. Tapi apa perasaan saya? Jadi anak perempuan tuh nggak enak. Jadi anak perempuan itu kok saya tidak bisa melakukan apa yang saya mau, gitu ya. Kenapa jadi anak perempuan itu lebih terbatas dibanding anak laki? Namanya anak SD, anak-anak kita gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak suka jadi perempuan, saya sedih. Nah, ketika sebagai parent kita tanpa sadar melakukan yang namanya toxic positivity, itu kita menekan perasaan negatif. Kalau kamu nggak bisa math, kamu nggak suka science, kamu nggak suka, ya. Kamu nggak boleh mengatakan science atau matematika itu sulit, nggak boleh. Kamu harus bisa. Tujuannya baik bahwa kita mendorong anak-anak kita. Tetapi kalau sampai menekan, memukul semua perasaan negatif yang muncul, itu tidak sehat. Menampilkan diri selalu bahagia. Oh, bahagia. Orang percaya atau kita anak-anak Tuhan harus punya jiwa menunjukkan kemenangan. Tapi apakah dalam realitinya, kenyataannya kita selalu bahagia? Enggak. Banyak tokoh Alkitab yang di dalam hidupnya tidak bahagia. Tapi mereka toh tetap jadi pahlawan iman. Mereka bisa memenangkan hidup hati mereka saat mereka pun dalam keadaan kondisi yang tidak bahagia. Toxic positivity membuat seorang bersalah kalau ada perasaan negatif itu muncul. Saya kok ini ya, saya kok sedih ya, saya kok takut ya, saya kok nggak happy ya. Nah, ini membuat perasaan merasa bersalah. Nah, ini nimbul masalah yang lain lagi. Ya, Jennifer Howard, seorang yang pakar di dalam dunia psikologi, pendidikan, mengatakan begini. Nah, sehat untuk selalu berpikir positif atau membaca buku motivasi yang menyuruh untuk selalu positive thinking setiap saat justru akan membuat seorang merasa takut, sedih, sakit, dan merasa sendiri. Kenapa? Karena seorang itu dipaksa untuk tidak menunjukkan ekspresi negatifnya. Kamu harus kuat. Makanya kalau nggak kuat, kalau nggak optimis, itu rasa bersalah. Nanti dia bisa takut, sedih, sakit, merasa sendiri. Aku kok berbeda ya dengan teman-temanku. Mencoba terus-menerus untuk selalu berpikir positif menjadikan seseorang tidak realistis dan akan menjadi racun, toksik, dan terasa palsu bagi orang tersebut. Ya, kita teruskan dulu ya. Nah, saya katakan tadi, kalau sebagai parent kita mencoba ketika kita berbicara dengan anak, ketika kita mendidik anak, ketika kita mau memotivasi anak, tapi yang muncul justru kalimat-kalimat toksik gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini tidak sesuai dengan kenyataan. Karena sebetulnya masa anak-anak pun, anak-anak itu mengalami masalah-masalah yang tidak selalu baik dan tidak selalu oke. Ya, coba kalau saya minta parents yang ada di sini berpartisipasi, kira-kira coba pikirkan, boleh kehidupan atau hal yang Bapak Ibu lihat dari diri anak-anak Bapak Ibu sekalipun, ya, atau pengalaman kita waktu kecil. Coba. Kalau saya tadi mengatakan ketika saya ingat saya diperlakukan berbeda dengan adik-adik saya yang pria, saya merasa sedih. Saya nggak suka jadi perempuan, gitu ya. Nah, coba, apakah dalam realita parents melihat
bahwa anak-anak pun, kehidupan anak-anak itu tidak selalu lancar dan tidak selalu baik. Ayo, siapa yang mau berpartisipasi? Nggak apa-apa. Silakan. Ayo. Ya, saya enggak kenal nih Pak William atau Ibu, boleh dibantu siapa? Ya, Atau Bapak Ibu William sendiri? ya, silakan. Ya mungkin anak saya kecil, umur 7 tahun, kelas 2 SD, ada temennya yang suka selalu gangguin gitu kan, sampai buat dia nggak suka sekolah gitu, barangnya suka diambil, apa seperti itu. Ya Oke, kita berusaha betul. untuk membela dia gitu, nggak Ya, diabaikan. Iya. ya. Tidak suka ya, Cecilia ya. Jadi tidak suka berarti dia sedih, lebih ketakut atau jengkel perasaannya. Jengkel ya Bu. Ya, jengkel. Nah, oke, nanti responnya di belakang ya. Nah, anak-anak pun bisa jengkel. Bayangin kalau ada teman yang mengganggu, bahkan mungkin membuli dia di sekolah, gitu ya. Nah, kalau itu anak itu sudah lebih besar sedikit, kadang-kadang itu saya nggak tahu ya kalau anak-anak di sana. Kalau anak-anak di Indo itu, aduh, bulinya lewat medsos gitu. Oh, itu kasihan banget sampai betul nggak mau sekolah karena di sekolah itu kalau dibully medsos itu teman sekelas, bukan hanya sekelas, sesekolahan bisa tahu gitu ya. Oke, thank you Cecilia. Ada lagi? Kalau yang sedang bekerja tentunya nggak bisa respon ya. Ada lagi yang mau respon? Siapa? Silakan. Oke, mungkin semua lagi berpikir atau sedang bekerja gitu ya. Misalnya ya seorang murid saya gitu ya, dia kelas 5 jadi umur 11 ya, kira-kira umur 11 gitu ya. Dia cerita sama saya. Di masa COVID ini ketika di Indo sekolah kan memang 2 tahun ini bukan on off, betul-betul offline gitu ya. Baru masuk onsite sebentar tatap muka di kelas, masuk baru sekitar 1-2 kali, langsung nggak boleh lagi karena COVID di Indonesia meninggi lagi. Sekarang ini ketika beberapa bulan ini baru onsite gitu ya, dan anak-anak itu happy banget gitu. Mudah-mudahan sesudah Idul Fitri di Indonesia nggak meninggi lagi, jadi anak-anak bisa offline lagi. Nah, seorang anak itu cerita, dia kelas 5, umur 11, karena kebanyakan online, memang pasti ada dampak negatifnya, ada pengaruh buruknya. Dia sekarang makin canggih atau waktunya lebih bebas untuk menelusuri yang namanya gadget ini, ya dunia media sosial. Nah, satu kali dia nggak ngeh masuk apps itu sekarang banyak banget Bapak Ibu. Apps yang ternyata itu apps-nya LGBT ya. Dunia LGBT di Amerika jauh lebih terbuka dan bebas gitu ya. Murid saya ini perempuan masuk, dia nggak ngeh gitu ya. Dan dia ikuti aja. Jadi, oh ternyata kok ini untuk orang-orang yang sudah berusia 20 tahun ke atas gitu ya. Dia ikut aja, umurnya dia samarkan, umurnya dia ganti gitu ya. Terus semua data-data yang perlu disesuaikan dia isi. Nah, dia masuk ke situ. Ketika masuk dia tahu ini nggak benar ini. Tapi dia langsung mau keluar, itu nggak bisa. Ya, namanya anak kelas 5 mungkin ada unsur takutnya, ada unsur nggak tahu, dia mengatakan aku bingung waktu itu Bu Shirley, dia bilang. Lama-lama dia berkenalan dengan seorang wanita dan dia isi
identitasnya bahwa dia suka yang namanya sesama jenis. Nah, ketika dia sudah masuk 2-3 kali, ya, lalu dia itu cerita sama mamanya. Ya, kalau bapak ibu jadi mamanya, bapak nggak mungkin jadi mamanya, ibu-ibu jadi mamanya, kira-kira respon apa? Mamanya langsung bilang begini, kamu ini ya berdosa, tahu nggak? Itu dosa. Wow, bla 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 bla. Wah, dia sudah diam aja. Salah nih aku cerita sama mama. Ya. Padahal maksud dia cerita adalah aku harus ngapain, Ma? Aku ini sebetulnya nggak sengaja, aku ini nggak tahu ini apps apa, ya. Aku ini terus harus ngapain gitu ya. Mamanya ngomong sama papanya, bukan nggak boleh ngomong, namanya mama juga harus terbuka, tapi juga harus tahu kondisi papanya seperti apa. Ngomong sama papanya, papanya langsung, tanpa tanya masalahnya langsung. Kamu mulai sekarang nggak boleh pakai gadget ini, gadget lagi, dan gini-gini. Anak ini lihat, padahal sebetulnya masa kenyataannya sebagai anak, dia tidak selalu lancar. Dia bingung, dia merasa bersalah, gitu ya. Dia nggak tahu ngapa-ngapain, nggak tahu harus ngapain. Ketika dia cerita, dia malah di label bahwa dia orang pendosa, dia malah ditambahin masalah sama mama papanya. Menurut Bapak Ibu, menurut parents sekalian, kalau dia punya masalah lagi, apakah dia akan cerita sama mamanya? Menurut saya belum tentu. Ya. Karena betul, ketika cerita masalah kecil aja bisa jadi besar dan ini masalah yang serius. Ya. Jadi mungkin dia tidak akan bercerita lagi. Puji Tuhan, setidaknya dia bisa bercerita sama saya sebagai gurunya, gitu ya. Nah, coba kita lihat beberapa ayat. Yuk kita baca bersama-sama ya, walaupun di mute ya. Roma 1 ayat 11, 2, 3. Untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Kisah para Rasul 14 ayat 21-22. Ini agak panjang tapi saya singkat aja. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Coba Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis, ya. Bapak Ibu sekalian, ayat ini memang bukan ayat untuk parenting, ya. Konteksnya bukan parenting. Tetapi yang saya mau ambil adalah sebagai orang tua, entah itu mama, entah itu papa, apalagi kalau ada di antara kita yang single parent, ya. Setiap kata-kata, ya, nasihat ataupun respon kita itu sebetulnya firman Tuhan berulang kali mengatakan kamu itu kalau memberi respon harus menguatkan orang lain, apalagi itu anak-anak. Nah, ketika sebagai parent kita tidak menguatkan, wow, ini tidak seperti apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan begini, ketika kamu menasehati, ya itu tujuannya untuk membangun, bukan mengecilkan, membuat hati anak-anak kita itu down, patah gitu ya. Aku nggak mau lagi cerita. Apalagi anak-anak di zaman ini, Bapak Ibu, yang betul-betul sepertinya waktu saya pertama kali ke sharing tentang parenting di Bethany New York tuh saya ingat ya tentang digital gitu ya. Saya katakan bahwa anak-anak itu adalah generasi yang betul-betul digital gitu ya. Nah, itu aduh luar biasa itu. Lalu dalam Kisah Para Rasul lihat, ketika sesama orang percaya aja kita harus menguatkan kok. Apalagi kepada anak-anak kita yang butuh dikuatkan, yang mereka bingung dengan dunianya, bingung dengan kondisi teman-teman, bingung dengan keadaannya, bingung dengan masalahnya gitu ya.
atau tidak tahu harus berbuat apa, itu harus menguatkan. Lalu dikatakan juga bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, ya, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika kita mendapati kondisi anak-anak kita lagi bersedih, lagi mungkin terpuruk, lagi nggak enak hati, kita harus punya empati di situ dengan mereka, dengan anak-anak kita, ya. Nah, dampak toxic positivity. Bapak Ibu William boleh kasih reminder kepada saya kalau sudah waktunya. Saya masih punya berapa menit? Sorry, maaf. Ada 15 menit, mungkin 15-20 menit, Ibu. Thank you. Oke. Nanti kasih apa aja buat reminder saya ya, menjelang 5 menit ya. Oke. Kita lanjutkan. Dampak toxic positivity. Seperti di depan tadi saya katakan bisa memicu kecemasan. Kenapa kok aku takut? Kenapa kok aku sedih? Kenapa kok aku jengkel? Kenapa kok aku sedih? Nah, kalau hal-hal ini tidak boleh muncul, bisa memicu kecemasan dan stres. Anak-anak akan menjadi sulit bersosialisasi dengan teman yang lain. Menjadi orang yang selalu positif, ya. Satu pihak sepertinya oke, tapi ini juga sebetulnya tidak sehat. Tidak jujur pada diri sendiri. Maksud saya begini, aku ini lagi sedih. Kalau aku sedih, mau diapain? Aku ini lagi marah. Kalau lagi marah, ini harus saya manage seperti apa? Saya ini lagi jengkel. Saya harus bagaimana mengelola, mengekspresikan kejengkelan saya, gitu ya. Lalu pura-pura bahagia, semua oke, semua lancar. Padahal situasi sulit buat anak-anak kita itu bisa menjadi trial, bisa menjadi ujian bagaimana sejak kecil anak-anak kita punya mental yang kuat, gitu ya. Tidak sepertinya dampak toxic positivity, anak-anak tidak lagi memerlukan pertolongan. Parents bisa melihat anakku kayaknya oke-oke aja. Padahal banyak sekali yang tidak oke di dalamnya, gitu ya. Nah, apa yang harus bagaimana kita memberikan tanggapan, respon ya kepada anak untuk kita menghindari yang namanya toxic positivity. Kita lihat ya. Nah, coba Bapak Ibu, parents sekalian, perkenalkan kepada anak jenis-jenis perasaan. Perasaan itu banyak banget, ya. Apalagi kalau dalam bahasa Inggris, feelingnya lagi blue. Nah, kalau di Indonesia, feelingnya lagi blue. Apa itu feeling blue? Gitu ya. Kita nggak ngerti itu. Tapi kalau bahasa Inggris itu lebih kaya. Nah, coba apalagi ketika kita masih punya anak-anak yang masih kecil. Sejak kecil kan perkenalkan perasaan itu. Bisa lewat gambar, bisa lewat buku, atau ketika kita melihat ini kayaknya pengen sesuatu tapi kita larang nih. Kita bilang, "Nak, rasanya kamu agak jengkel ya karena mama tidak memberikan apa yang kamu minta. Karena kamu tadi minta es krim dan mama nggak setuju. Kamu kayaknya rada jengkel ya." Nah, ketika kita memperkenalkan jenis perasaan, oh ya, ternyata ketika aku minta sesuatu dan mama papaku tidak memberikan, itu ada nama tuh di dalam perasaan. Jengkel. Nah, kayaknya kamu iri ya sama Koko karena papa memberikan Koko HP yang baru karena memang kebutuhannya untuk kakaknya. Karena papa belikan laptop yang baru karena memang sudah kebutuhannya. Kamu kayaknya juga pengen ya. Nah, perkenalkan tuh perasaan-perasaan sebanyak mungkin kepada, kalau anak kita 3 tahun ya jangan perasaan yang macam-macam gitu ya. Tapi perasaan-perasaan yang basic lah kepada anak-anak kalau anak-anak kita masih kecil. Marah, senang, sedih, takut. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, kalau anak-anak lebih besar, perkenalkan atau
biarkan anak-anak memberi nama. Orang tua juga bisa kasih contoh. Papa sekarang sedih karena ternyata proyek Papa tidak disetujui di kantor. Ya, Mama sedih karena Mama nggak naik jabatan. Nah, kayak gitu. Mama lagi capek karena tadi malam kamu dengar Mama lagi bertengkar sama Papa, ya, misalnya seperti itu. Jadi perkenalkan jenis perasaan kepada anak-anak. Yang kedua, tadi saya katakan, ketika orang tua mengatakan seperti itu, mengizinkan perasaan negatif itu muncul, ya, dan itu berarti kita tidak jadi judge, kita tidak menghakimi kepada anak. Kamu dapat nilai jelek ya, pasti karena kamu tidak belajar. Kamu belajarnya kurang sungguh-sungguh. Padahal mungkin kita nggak tahu gitu ya kondisinya. Atau dia belajar sungguh-sungguh, tapi memang dia nggak bisa itu mencapai nilai yang seperti kita inginkan. Nah, tentunya responnya, Mama tahu kok kamu sudah berusaha keras ya belajar. Papa tahu walaupun nilaimu belum memuaskan, tapi setidaknya ada empati gitu ya. Yang keempat ya, empati itu apa sih Bapak Ibu parents sekalian? Apa sih empati? Empati itu adalah bagaimana kita menaruh diri kita pada tempat anak-anak atau orang lain yang sedang mengalami atau menjalani masalah itu. Kita pakai kacamatanya mereka, kita pakai sepatunya mereka, gitu ya. Nah, kira-kira itu empati. Empati itu bukan larut. Kalau larut itu namanya simpati. Nah, ini ya, banyak sekali jenis-jenis perasaan yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Untuk anak-anak kecil, Bapak Ibu bisa pakai gambar. Jadi dia tahu gitu ya, apa perasaan, karena itu sangat menolong. Yang kedua, ketika kita mengizinkan perasaan negatif, kita lihat yuk. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus pernah menangis. Ingat peristiwanya? Yohanes 11 ayat 35. Apa? Ketika sahabatnya Lazarus mati. Yesus menangis. Oh, Yesus aja mengekspresikan perasaan negatifnya, Bapak Ibu. Ya. Yesus berbelas kasihan ketika melihat domba-domba itu tidak bergembala. Domba-domba itu ujungnya akan jatuh ke jurang. Sebelum ketemu dengan perempuan Samaria, ya, Yesus letih. Yesus bisa capek kok. Oh, jadi anak nggak boleh letih, nggak boleh capek. Ya kalau anak-anak yang manja kita harus dorong. Tetapi kalau betul-betul capek, letih, capek, seperti kita bisa lelah, ya. Kalau letih fisiknya masih mending, kalau letih hatinya ini. Yesus berduka cita melihat orang-orang yang Farisi yang tidak percaya kepada Tuhan. Yesus marah, bukan hanya di peristiwa di bait Allah ketika melihat bait Allah, tempat yang kudus dijadikan tempat bisnis. Apalagi waktu itu tuh betul-betul jadi tempat bisnis. Yesus bukan hanya marah di situ, tapi ketika murid-murid itu melarang anak-anak untuk datang kepadanya, Alkitab mengatakan Yesus marah. Bapak Ibu, apakah kita berpikir ketika Yesus marah, itu Yesus berkata gini, murid-murid, kenapa kok anak-anak itu dilarang datang kepada saya? Alkitab pakai kata marah ketika peristiwa itu, betul-betul Yesus marah. Ya, cuma ekspresi marah yang kita tahu hanya di bait Allah, sampai menjungkir balikan. Tapi Yesus memarahi murid-muridnya. Yesus takut
Kita tahu, kita baru saja merayakan Paskah di Taman Getsemani. Yesus takut, ya. Yesus gemetar, ya. Yesus aja mengekspresikan perasaan negatifnya kok. Apalagi kita manusia biasa, apalagi anak-anak kita yang baru belajar, yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kan proses menjalani hidup sejak kecil sesuai dengan usianya ya. Kita lihat, saya ingat nih waktu saya khotbah Supermom, saya menyodorkan 2 tokoh di 1 Samuel. Penina dan Hana, ya. Perhatikan Bapak Ibu, parents semua. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lihat, ada muncul ekspresi perasaan negatif. Pengkhotbah 3 ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi memang Alkitab juga mengatakan ada waktunya dan boleh saja, sah saja kalau sebagai manusia, anak-anak kita juga menyatakan emosi negatifnya. Mazmur 7 ayat 1, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Lihat ketika Daud berkata begini, perasaan dikejar-kejar, mau dibunuh dengan Saul, perasaan seperti apa yang Daud alami? Oke aja, terlalu banyak, saya tidak cantumkan semuanya ya. Makanya coba supaya tidak menjadi orang tua yang toxic positivity atau respon kita adalah toxic positivity, apa yang kita harus responi ketika kita melihat anak-anak kita ya yang masih punya anak kecil tentunya ya menangis berebut mainan. Coba lihat apa yang harus kita responi. Ketika anak memukul-mukul babysitternya, ini untuk yang di Indo ya, yang di New York mungkin jarang sekali punya babysitter, begitu mahal gitu ya. Saat anak kita tidak mau belajar dan lebih senang nonton ataupun main, apa yang harus kita respon? Tanggapan seperti apa yang kita harus berikan kepada anak-anak? Saat anak mendapat nilai jelek, ya, saat anak diganggu temannya, seperti tadi anaknya Cecilia, apa yang kita harus responi? Supaya kita tidak menjadi anak-anak yang toksik, orang tua yang toxic positivity. Tidak menghakimi. Hati-hati dengan komentar, kamu pasti nakal. Kamu suka berbohong. Kamu nggak belajar ya. Kamu nggak sayang, sorry. Kamu nggak sayang ya sama mama. Ini perasaan-perasaan yang menghakimi. Ketika kita melihat anak-anak kita nggak taat misalnya ya, kita pengen anak-anak taat. Kamu nih ya nggak sayang ya sama mama. Kalau kamu nanti nggak taat, mama bisa sakit, mama cepat mati loh. Wah, ini toksik sekali gitu ya. Hati-hati dengan komentar atau respon seperti ini. Yang keempat, berempati. Bapak Ibu sekalian, bentar. Kamu pasti sedih karena pengen beli mainan tetapi nggak boleh beli. Nah, ini respon yang bagus. Ya. Kamu takut karena nilai matematikanya dapat 70 ya. Nah, ini respon yang bagus. Daripada kita berespon kalimat yang toksik. Kenapa anak Tuhan dapat 70? Harus semua bagus. Ya. Jangan mau 70. Nah, tujuannya baik Bapak Ibu. Tapi respon kita harus tepat. Nggak apa-apa. Kalau kamu sedih, kamu boleh menangis kok. Tapi nangisnya jangan lama-lama ya. Nah, seperti itu. Kamu boleh marah karena kamu diganggu oleh temanmu. Tapi kamu nggak boleh marah lama-lama sampai menyimpan kebencian. Ya, anak Tuhan nggak boleh marah. Harus semua mengampuni. Nah, kalau anak kita
dinakalin, apakah kita harus otomatis anak-anak kita punya respon yang mengampuni? Ya, arahnya ke situ. Ya, arahnya memaafkan. Tetapi tentunya itu bukan yang utama, yang pertama kita berikan kepada anak-anak kita, gitu ya. Nah, ini untuk anak-anak yang sudah lebih besar, yang mulai Bapak Ibu memberikan gadget atau punya gadget sendiri. Medsos itu dapat memicu, memperparah toxic positivity. Karena apa yang dilihat, keadaan di medsos, itu keadaan yang sebetulnya tidak real. Mau pakai real, mau pakai apapun TikTok gitu ya, banyak keadaan yang tidak real. Ya, Bapak Ibu, kalau di Indo coba ya, saya nggak tahu ini terjadi di Amerika nggak. Orang-orang anak-anak muda yang flexing dengan kekayaannya, anak-anak muda yang sekarang masuk ke penjara, kasihan banget tuh ya, sampai pacarnya pun usia baru 20-an gitu ya, itu juga ditangkap, dimasukkan penjara. Kayaknya anak-anak muda sekarang itu, anak-anak mulai remaja pengen seperti itu. Ya, itu medsos itu seringkali membuat hidup kita, hidup anak-anak kita ya menjadi toksik. Banyak pengaruh buruk lewat medsos. Medsos akan mendorong diri membandingkan dengan orang lain. Kok dia bisa liburan ya, enak banget ya. Liburan langsung ke mana? Ke Amerika, ke Paris, ke Eropa dan sebagainya gitu ya. Kurangi dan batasi medsos sebisa mungkin. Itu yang harus kita lakukan. Karena medsos memperparah ini. Yang terakhir. Saya nggak suka drakor, drama Korea. Tetapi ketika awal-awal COVID ini, kan kadang-kadang kita bingung mau ngapain gitu ya. Tadinya terlalu banyak mobile, sampai sepertinya sungguh-sungguh dibatasi dan betul-betul di rumah. Nah, seorang teman saya itu bilang, Bu Sherry, coba deh nonton drakor. Aduh, drakor itu episodenya panjang. Enggak, saya kasih ya episode yang enggak terlalu panjang, tapi ini bagus banget. Ya, dan saya persis judulnya enggak tahu ya seperti ini ya. Tapi ini kalimat yang menurut saya bagus, bukan dari drakor itu. It's okay not to be okay. Ya, jadi sebagai parent kita harus nggak selalu menuntut anak-anak kita itu, ayo kamu harus bisa selalu menang di dalam kehidupanmu. Ketika anak kita di dalam keadaan masuk di dalam prosesnya Tuhan, ya proses sebagai wakil Tuhan di dunia, kita juga mau memproses anak-anak kita masuk dalam trial tertentu. It's okay not to be okay. Karena proses itu adalah melatih anak-anak kita mengatasi masalah hidupnya. Apalagi kalau kita sudah mendidiknya di dalam Tuhan, kita ingatkan untuk terus bersandar kepada Tuhan di dalam masuk proses itu. Untuk ingat bergantung kepada Tuhan, ya. Untuk ingat Tuhan ada bersama kamu di dalam masuk proses itu. Nah, jadi it's okay not to be okay. Bukan toxic positivity. Oke, Bapak Ibu sekalian, khususnya buat Bapak William dan Ibu, saya stop sampai di sini karena akan ada Q&A ya. Wah, terima kasih banyak, Bu Shirley, luar biasa sekali ya. Kita belajar banyak sekali soal toxic positivity. Ya, jadi saya mau mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom, YouTube, silakan untuk bertanya, jangan malu bertanya. Ini adalah kesempatan luar biasa, kita bisa tanya langsung dan dijawab langsung. Jadi pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui Zoom chat yang ada. Jika mau kirim secara pribadi, nomor telepon saya juga sudah tertera. Untuk Bapak Ibu yang ada di YouTube bisa langsung tanyakan juga. Jadi selagi kita menunggu pertanyaan Bapak Ibu, Sisil mau tanya dulu.
Atau aku tanya dulu ya. Saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Nah, Ibu Shelly, saya mau nanya untuk hubungan antara seorang pembimbing untuk anak-anak muda, karena mereka ini kan banyak yang sudah memiliki ya, seperti dikatakan gadget, dan mereka mulai terekspos dengan dunia yang lebih besar. Mereka kan bisa mencari tahu ini dan itu, dan mereka lebih ya kotak-katik lah untuk tahu lebih banyak soal ini dan itu. Nah, suatu saat ada terjadi sesuatu yang mereka kurang comfortable dan mereka bilang, ini begini, begini, begini. Dan kami kasih tahu nggak boleh, udah blok aja. Lalu saya bilang, gimana kamu ngomong nggak ke orang tuamu? Dia langsung red alert. Aduh, jangan. Kalau kasih tahu ntar telepon saya diambil gitu. Nah, ini pertanyaan sebagai pembimbing saya ini ya. Saya kan juga mau mereka tetap percaya sama kami, jadi mereka bisa tetap share. Tapi kalau nggak kasih tahu ke orang tuanya, saya merasa berdosa. Jadi baiknya bagaimana ya dia kalau di posisi seperti itu? Terima kasih. Ya. Pertanyaannya bagus nih, Pak William ya. Memang ada tips-tips sendiri yang agak berbeda untuk anak-anak yang sudah teenager gitu ya. Tetapi prinsipnya sama begini. Kalau kepada mereka adalah yang pertama sebagai pembimbing, pembina youth gitu ya. Jangan segan-segan untuk menunjukkan kita juga kadang-kadang bisa apa ya? Bisa lengah. Kita juga kadang-kadang bisa jatuh di dalam trial, ujian. Kalau kita tidak misalnya dalam keadaan yang baik gitu ya. Jadi ceritakan atau kondisi-kondisi yang kita seringkali alami. Yang kedua, kuncinya kepada remaja adalah kita jadi teman, ya. Makanya bersyukur kalau tadi anak youth atau anak remaja tadi bisa sharing dengan terbuka. Nah, begini. Ketika kita jadi teman, ketika kita ngomong it's okay not to be okay, mereka itu akan datang kepada kita. Bayangin Pak William, kalau misalnya sebagai remaja, komunitas youth atau anak-anak seusia remaja itu di luar, itu komunitas yang negatif banget, betul nggak? Aduh, mengerikan. Saya yakin apalagi di Amerika yang dunianya begitu terbuka gitu, yang mengerikan sekali. Ya. Nah, ketika mereka bisa datang, setidaknya kita tahu kondisi mereka. Ya, tapi ketika anak-anak youth itu pesan, tolong jangan bilang mama atau papa saya, ya, tolong jangan hianati ini, karena ketika misalnya kita ngomong, mereka nggak akan lagi trust sama kita nih, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah begini. Sebagai remaja, tentunya perilakunya ya. Sebagai remaja, kita mendorong mereka itu proaktif untuk mengubah diri. Nggak bisa lagi tergantung dengan saya jadi begini itu karena kondisi orang tua lagi, ya. Karena kondisi orang tua saya. Proaktif untuk melihat dunia ini dengan hal yang benar. Basicnya tentu harus firman. Kembali kepada harus firman. Tapi ketika kita izinkan mereka bercerita dalam perjalanan sharing atau counseling atau percakapan, dorong mereka untuk mereka proaktif mengubah diri. Nah, dorong mereka ketika mereka sudah pulih untuk cerita sendiri kepada orang tuanya. Di antara mama papanya, mana yang paling mereka bisa bercerita dan sejauh apa, ya? Izinkan itu, izinkan dorong mereka. Jadi kalau mereka yang cerita sendiri, wah, sebagai pembimbing youth, pembina youth, kita berhasil untuk mendorong mereka. Tetapi
kalau mereka belum berani dan belum mengizinkan kita, jangan hianati kepercayaan mereka, Pak William. Karena begitu mereka kehilangan kepercayaan kepada pembina youth, saya yakin kepada orang dewasa lain, mereka akan hilang yang namanya trust itu. Jadi biasanya saya akan bertanya kalau kepada dalam rangka konseling atau hanya ngomong-ngomong, nanti kalau mama papamu tanya, apa yang saya boleh ceritakan kepada mereka? Ya, tentunya ini sesudah ngobrol kedua, ketiga, sudah lebih ada prosesnya, mereka sendiri sudah punya paradigma yang lebih terbuka, mereka sendiri sudah punya hati yang menyadari, iya ini nggak benar nih, aku terjerumus nih masuk sini gitu ya. Mereka sudah di dalam proses soal bertobat kepada Tuhan, mengambil langkah itu. Ya boleh deh Bu Shirley cerita ini. Atau saya bilang gini, kalau kamu belum berani ketemu mama, papa, atau salah satu, boleh nggak saya jadi mediatornya, kita ketemu sama-sama. Nah itu juga bisa ditawarkan Pak William. Ya, tapi kalau mereka mengatakan, jangan dulu Pak, ya tapi saya sebagai pembina kamu, saya tetap mendorong. Satu saat kamu harus ngomong terbuka kepada mama papamu. Nah, seperti itu. Itu saran saya. Jangan sampai papa mamanya kehilangan dia, kita sebagai gereja atau pembina youth, kita juga kehilangan dia untuk dia mau terbuka, Pak William. Sayang sekali. Ya. Terima kasih Bu Shirley. Ini mungkin ada follow-up question juga. Kalau di sekolah di Amerika, guru biasanya ada namanya Parents Teacher Conference. Jadi kayak berapa bulan sekali ketemu, lalu gurunya telepon orang tua, kasih tahu perkembangan orang apa anak-anaknya, anaknya kurang ini, kurang itu, atau bermasalah di sekolah. Kita di gereja perlu nggak ya kayak begitu, Bu Shirley? Kalau bisa mengadakan begitu, sangat bagus. Ini untuk apa? Orang tua dari Sunday School atau orang tua youth? Dua-duanya. Boleh. Kalau ada komunitas atau acara sebegitu, sangat bagus. Ya, cara kita sebetulnya cara gereja ya mengambil peran adalah karena kita ini melawan arus medsos yang kita kan nggak bisa bendung tuh ya. Anak-anak kita juga butuh gadget sebetulnya dalam batas-batas tertentu. Nah, orang tua itu kan sebetulnya ada orang tua yang sibuk gitu ya. Ada orang tua yang tidak pernah belajar secara khusus di dalam dunia parenting. Nah, peran gereja harusnya adalah membantu orang tua, mendampingi orang tua. Nah, kalau di dunia remaja atau youth, nah orang tua juga perlu disadarkan. Misalnya saya melihat anak saya sendiri, waktu anak saya yang temannya Kesia itu ya, dia remaja. Ada hal-hal tertentu, apalagi waktu itu saya belum pulih benar gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dia ceritakan kepada saya nih. Ya. Saat itu. Nah, saya carikan pembina remaja. Bahkan kalau di gereja saya waktu itu nggak ada, saya carikan seseorang yang pembina youth di gereja lain. Nah, dia bisa trust tuh, bisa percaya. Jadi kalau ada acara semacam itu bagus tuh, Pak William. Sangat baik. Kita setidaknya gini, mendorong anak-anak untuk proaktif berubah untuk anak-anak yang sudah lebih besar, tapi kita juga mendorong orang tua jangan bersikukuh pada posisi dia dididik zaman dulu. Karena pendidikan itu berkembang sesuai dengan zaman ya, tapi prinsipnya yang harus dikedepankan adalah firman Tuhan. Ya, tapi jangan bersikukuh seperti dulu. Ketika kita meminta anak-anak kita taat, nah itu seperti apa di zaman ini kayak gitu. Ya, jadi nggak bisa.
dididik seperti zaman dulu. Jadi kalau ada acara gitu sangat-sangat baik, bagus. Oh ya, terima kasih. Follow up question lagi. Tadi kan sempat disinggung anaknya Ibu Shelly ya, ada something yang nggak bisa diceritakan. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua, ini kan saya juga mempersiapkan nih anak saya kan bentar lagi teen. Kalau ada satu saat dia tidak bisa cerita ke saya, itu something yang normal berarti ya, bukan Yes, berarti saya melakukan something yang salah sebagai orang tua gitu. Nah yes, kalau gitu, betul sekali. oke. Kalau begitu, berarti anak-anak kita, ya anak saya sendiri, kalau dia sudah teenager, berarti dia perlu mentor dong ya, selain saya sebagai orang tua. Ya, ya, boleh, sangat boleh. Karena begini, kecuali betul-betul suasana apa ya, demokrasi, anak bebas mengungkapkan pendapat itu sudah terjalin. Dan bagaimanapun anak-anak tuh melihat kita posisinya tuh parent, orang tua gitu loh. Jadi mereka kadang-kadang kurang leluasa untuk bercerita. Jadi ketika saya mendapati misalnya anak saya ya, wow, ternyata sampai ketika dia mau menikah, ada hal-hal yang dia lebih, misalnya gini, kalau waktu dia mau menikah, saya sudah jauh lebih pulih, tapi dia lihat mama papanya sibuk, dia enggak 24 jam bisa dihubungi, tapi mentornya ini anytime. Dia kadang-kadang ada pernah, mama aku nggak mau ganggu mama yang ini dah, yang lagi sibuk gitu ya. Dan saya percaya betul, dan anak saya ketika punya mentor itu, hubungannya sama saya juga jauh-jauh lebih baik. Lebih baik. Nah, makanya itu ketika saya juga menempatkan diri jadi mentor buat beberapa anak-anak teenager atau anak-anak youth, saya tanya kepada mereka, ini mamamu tahu kan kalau kamu nih ngobrol, ngomong-ngomong sama Bu Shelly? Iya. Mana yang boleh saya ceritakan sama mama? Nah, namanya mama itu kan lebih kepo ya Pak William ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mama tuh kan pengen tahu, anakku tadi cerita apa. Khususnya agak worry ketika anaknya menceritakan sesuatu yang negatif. Tapi kalau kita betul-betul konselor, kita kan nggak mungkin menceritakan yang kita tahu hal-hal yang misalnya agak peka gitu ya. Oh, mamaku nih cerewet banget. Mamaku nih nggak mau ngalah. Mamaku nih menguasai papa. Semua di rumah yang ambil keputusan mama. Nah, kalau saya ceritakan sama mamanya kan langsung, kamu cerita apa sama Bu Shirley? Gitu kan. Anaknya nggak berani cerita lagi gitu Pak William. Jadi saya tanya, apa yang nggak apa-apa Bu, karena kalau udah pertemuan nggak apa-apa. Bu Shirley cerita semua aja, nggak apa-apa. Loh, kok sekarang dia mengizinkan gitu. Tapi gini dah, yang cerita kamu sendiri dah ya, sama mama ya. Kamu cerita, tapi kalau kamu perlu didampingi, nanti Bu Shelly dampingi. Tapi kalau kamu, oke cerita sendiri kamu, oke Bu, nanti saya cerita sendiri sama mama. Kok sekarang berani ya? Gak apa-apa, gitu loh. Nah, tapi kalau mamanya nggak mau berubah, ini yang repot. Tapi wajar, sangat wajar kok. Ada kesulitan. Pak William tahu nggak, sekarang mentor anak saya itu, anaknya remaja. Dia juga melakukan hal yang sama ketika saya titipin anak saya. Dia sekarang cari orang untuk mementor anaknya yang remaja. It's okay, gitu loh. Multiplikasi pementoran. Ya. Ya, terima kasih Bu Terima kasih Shelly. banyak. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari saya lagi. Kalau ini sedikit beda, kalau misalnya anaknya tidak bilang apa-apa, tapi kami yang notice anak ini melakukan something yang kayaknya tidak baik gitu. Dan baiknya bagaimana ya? Soalnya kan ini kan kita juga baru menjalin hubungan. Kalau kami tiba-tiba ngomelin anak itu, ntar dikira
emang lu bapak gue gitu, emang nyokap gue gitu kan. Itu juga salah. Lalu saya pikir apa langsung dikasih tahu orang tua, langsung kasih orang tua, dia pikirnya tukang ngadu gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kayak begitu bagaimana, Bu? Ya. Terima kasih. Ya, rupanya Pak William nih cocok nih jadi pembina youth nih, ya. Ya, keren gitu ya. Ada passion, ada jiwa nih untuk jadi pembina youth. Nah, saran saya begini. Tidak semua anak tentunya, apalagi itu juga dipengaruhi kepribadiannya ya. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert gitu ya. Orang-orang anak-anak tuh biasanya itu saya umpamakan itu seperti kura-kura mengeluarkan kepalanya dari tempurungnya tuh ya, dari rumahnya. Lalu lihat kanan, lihat kiri. Ini misalnya di remaja, di youth, siapa ya yang tempat aku bisa percaya, tempat aku bisa sharing. Kalau dia lihat Pak William kayaknya oke, wah ini juga nyaman. Nah, lihat mereka melihat situasi gitu ya sesuai dengan kepribadian mereka, itu proses yang tahap yang pertama. Kedua, ketika sebagai pembina atau suasana di youth itu bukan diizinkan juga di dalam entah kelompok Komsel, KTB atau istilahnya apa, saya nggak tahu di Bethany New York gitu ya, atau pemuritan, itu mereka juga didorong untuk menceritakan kegagalan mereka, ya, trial mereka, bukan temptation, temptation juga boleh gitu ya, dan bagaimana sharing itu kan sebetulnya menceritakan bukan hanya sesuatu yang sudah dimenangkan, tapi sharing atau kesaksian itu juga menceritakan bagaimana pergumulan kita butuh didoakan. Nah, ketika mereka melihat itu proses yang kedua. Oh, ternyata nyaman kok. Di gereja itu bukan kumpulan semua orang-orang yang menang, tapi proses untuk menjadi menang. Terus yang ketiga, misalnya untuk anak-anak yang tadi jenis tadi ya, Pak William ya, yang belum mau terbuka. Pak William bisa misalnya setiap ketemu atau di pertemuan yang formal ataupun informal, non formal gitu ya, bisa ngomong, kalau kalian mau cerita-cerita nih sama Koko atau apa deh sebutannya ya, mau cerita-cerita sama Koko, mau cerita-cerita sama kakak gitu, oke, boleh hubungi saya, kontak saya. Nah, itu mereka jadi bukan saat itu, tapi kalau nanti terpuruk, oh iya ya, kok pembina youthku, kok William itu pernah ngomong begitu, coba sih aku hubungi. Nah, itu menolong ya. Atau Pak William bisa misalnya ya, kita sudah notice nih dia punya masalah gitu ya, pendekatan kalau ketemu jalan ya, terus anak remaja ini biasa tepukan, kalau cowok boleh sama-sama dipeluk gitu ya, kalau cewek boleh tepukan, apa kabarmu, sapaan kecil-kecil itu sangat berarti buat remaja. Apa kabarmu, kapan yuk cerita-cerita yuk sama Koko misalnya, atau kalau kamu mau cerita boleh hubungi saya ya. Nah, kayak gitu. Itu kalau belum mau terbuka ya. Ya, terima kasih Bu Shirley. Terima kasih banyak Ibu Shirley. Iya, Sisi ada pertanyaan? Oh, ada deh pertanyaan terakhir. Yang terakhir? Enggak, kan kamu udah tanya banyak. Iya, Ibu Shirley, kalau ini enggak soal dia, tapi mau nanya, kita kan di Amerika ini kita melihat manner itu satu hal yang sangat langka gitu ya, terutama di kalangan anak-anak muda. Dan kami ini sebagai guru dan sebagai orang tua berusaha untuk mengajarkan tentang anak itu tentang hormat, respect, manners. Nah, pertanyaannya, kalau anak kami kira-kira sekarang hampir 12 tahun, ketika kita nyuruh dia untuk melakukan yang dia nggak suka, misalnya melakukan tugasnya, dia lagi senang doing something, nonton atau apa, tapi memang sudah waktunya dia untuk belajar atau untuk melakukan tugasnya, dan ketika kita suruh kerjakan, lalu dia kadang memberikan satu attitude gitu ya, body language yang seperti itu, atau seperti mengeluarkan suara-suara yang kayak gimana. Nah, lalu karena kita kan
pengen supaya belajar respect, jadi langsung ditegur gitu. Kamu nggak boleh seperti itu, harus respect. Kalau dikasih tahu ya harus bilang oke, mama, papa. Apakah hal itu termasuk Toxic positivity atau itu hal yang benar, Bu? Thank you. Ya, saya harap habis dengar topik ini jangan sedikit-sedikit aku toksik nggak ya? Jangan gitu juga gitu ya. Nah, tapi gini Bu Cecilia, manner itu di Indo juga udah apa ya? Boleh dibilang barang langka gitu ya. Alkitab di Timotius kan bilang anak-anak tidak menghormati orang tuanya, kan sudah ada tuh ya, kurang ajar gitu ya. Jadi gini, manner itu perlu ya, tapi buat saya etiket, manner itu kan etiket ya, sopan santun gitu ya, itu perlu. Etika jauh lebih penting. Etika itu moral berarti ya. Nah, menghormati orang tua itu moral, etika. Ya, nanti caranya menghormati pasti lewat manner. Nah, di Indo juga begitu. Waktu anak-anak saya kecil tuh kadang-kadang kan anak-anak itu kan teman-temannya main gitu ya ke rumah ya. Udah turun dari mobil tuh nggak ngomong apa-apa. Makasih tante gitu kan ya. Kalau Surabaya tuh semua orang dipanggil AI ya Bu Yongki. Bu Yongki sekarang pasti nggak dengar kata AI. Makasih AI. Ada teman-temannya yang nggak begitu. Saya panggil, siapa misalnya namanya Michael, kamu belum ngomong terima kasih loh sama AI gitu ya. Oh ya, makasih AI. Nah, harus diingetin tuh. Anak-anak harus diingetin. Saya perhatikan sekarang itu ngomong sama orang tua juga mannernya nggak ada tuh, kaki diangkat kayak gitu kan ya. Nah, saya masih bisa paham kalau itu tidak diajarkan di rumah pasti akan sulit, apalagi kalau lihat di medsos gitu ya. Tapi saya lebih menekankan etikanya ini, etika anak-anak. Jadi misalnya Cecilia, kalau anak-anak misalnya mamah ini gitu ya atau gitu kan, atau nggak tahu anak-anak kamu apa gitu ya misalnya, mamah minta tolong kok responnya kayak gitu, kamu nggak suka ya, misalnya responin aja gitu. Kalau misalnya oh dia tahu kalau respon saya gini nih mama nggak suka, atau kepada anak-anak tertentu nih, dia lagi do something yang dia suka, kita minta melakukan sesuatu yang dia nggak suka. Nah, untuk anak-anak tertentu perlu dikasih waktu nih, jeda, space dulu. Siapa misalnya Shirley, 5 menit lagi mama minta tolong ya, kamu buang sampah ya. Atau kamu lagi ngapain sih? 10 menit lagi bisa mama minta tolong buangin sampah ya. Atau minta tolong dong cuci piring gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk anak-anak tertentu berpindah dari aktivitas yang dia suka ke aktivitas yang tidak suka, dia ini perlu waktu, dia perlu menyiapkan hati. Tapi ada anak-anak yang bisa langsung switch, ya kayak kita dah. Sampai dewasa pun suruh ini ke ini perlu waktu kayaknya, harus nafas dulu. Tadi aku disuruh apa gitu ya. Nah ada yang langsung bisa. Nah kita lihat itu. Yang kedua, kalau anak-anak kita berespon yang misalnya menurut kita ini responnya dalam tanda kutip nggak sopan, boleh tegur. Mama minta tolong buang sampah, itu kan sudah jadi tugasmu. Kok kamu ngomongnya gitu ya? Mama nggak suka loh kayak gitu. Nggak apa-apa, ya. Oh ya, terima kasih banyak Bu, sangat mengencourage. Ya, terima kasih. Kami sangat-sangat diberkati ya sama pelajaran hari ini, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang hari ini join, kita semua mendapatkan bekal. Mari kita mau sama-sama belajar lebih baik lagi menjadi orang tua dan nggak melakukan toxic positivity. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bu Shirley. Kami sangat diberkati. Sekarang kami kembalikan kepada Pak Yongki. Terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih kepada Ibu Shirley, juga kepada Sir William dan Sisil yang luar biasa, yang punya beban untuk mengadakan acara parenting ini ya.
Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Ibu Shirley bisa sampaikan beberapa kalimat atau pesan daripada pertemuan kita malam hari ini yang perlu digarisbawahi. Silakan Bu Shirley. Ya, thank you, Pastor Yongki. Saya ingin katakan begini, Bapak Ibu semua parent ya, proses atau kita sebagai orang tua jangan takut kita berbuat salah, karena memang nggak ada sekolahnya. Kita bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau kita tahu kita salah, jangan segan-segan memperbaiki diri. Ya. Terus buat saya proses belajar menjadi orang tua, ya itu masih panjang, gitu ya. Sekarang anak-anak kalau punya anak-anak yang masih SD, kita masih panjang. Anak-anak remaja ada masalahnya, youth, anak-anak dewasa juga ada masalahnya sendiri-sendiri. Nah, tapi ingatlah, ketika kita menjadi orang tua, kita itu punya bos, yaitu Tuhan sendiri. Ya, kita punya bos, yaitu Tuhan sendiri. Majikan kita itu Tuhan sendiri. Jadi kita bertanggung jawab sama Tuhan, dan kita bisa tanya sama majikan kita, itu gampangnya ya, sama Tuhan kita, apa sih yang harus saya lakukan? Jadi jangan mendidik anak dengan cara kita sendiri. Nah, itu yang harus kita terus ada di dalam diri kita sebagai orang tua. Kita pun berproses menjadi orang tua, dan enggak apa-apa. It's okay not to be okay kalau kita melakukan kesalahan. Itu aja, Pastor Yongki. Ya, terima kasih Bu Shirley. Nah, ini sebelum kita akhiri ya, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Shirley ya, mengenai tadi penggunaan media sosial ya, salah satunya yaitu kurangi dan batasi media sosial sebisa mungkin ya. Nah, kalau saya kan sudah punya anak-anak yang usianya ini ya sudah remaja ya. Nah, bagaimana untuk nanti ke depannya ketika ada pasangan-pasangan muda yang akan punya anak atau masih punya anak yang masih baby, apakah perlu diperkenalkan dengan media sosial, Ibu Shirley? Ya, ini pertanyaan terakhir. Ya, saya tidak tahu konteks Amerika, khususnya New York ya sekarang ini ya. Tapi kalau saya dengar dari beberapa teman yang ada di dunia pendidikan dia sekarang ini ada di LA gitu ya. Saya kira LA sama New York mungkin kehidupannya hampir sama mungkin ya. Saya nggak tahu. Boleh nanti kasih info tanggapan. Terus ada yang di satu bagian dia di sekolah itu. Kok saya tiba-tiba lupa. Dia mengatakan, dia bercerita kepada saya waktu ada teman-teman yang membawa beberapa pelajar ke sana. Bentar, saya ambil ingat-ingat di mana ini ya. Teman saya ini mengatakan, dia seorang guru, bahwa keluarga di Amerika sekarang mulai kepada basic lagi, menjadi keluarga yang lebih konvensional, ya. Misalnya begini, mengurangi pemakaian gadget, termasuk orang tuanya. Jadi misalnya sudah jam 10 malam, gadget itu ditaruh di satu box di rumah. Mama papanya taruh gadgetnya, anaknya semua. Nggak boleh lagi ada gadget. Nah, itu ada beberapa keluarga seperti itu. Coba nanti yang lebih muda dari saya tolong koreksi Pak William atau enggak. Kalau saya nggak salah, saya nggak yakin ya, tapi saya pernah baca artikel bahwa Steve Jobs sendiri ya di satu negara dia di mana ya? Itu
ada sekolah anaknya mengelarang anak-anak atau siswanya membawa gadget ke sekolah. Jadi iPhone, ya, penemu iPhone sendiri mengurangi itu. Itu artikel yang saya baca. Karena sudah tahu dampaknya itu tidak baik, lebih tidak baik gitu ya. Jadi kalau untuk new parent gitu ya, kurangi sebisa mungkin, perkenalkan selambat mungkin anak-anak terhadap yang namanya gadget, walaupun mereka digital native gitu ya. Misalnya lebih kembali banyak kepada baca buku, menceritakan anak cerita-cerita waktu malam hari, ya, mengajak bermain permainan anak-anak yang bukan hanya lewat sini nontonnya, gitu kan? Walaupun kalau terpaksa pun ini pun harus harus diseleksi ya. Murid-murid saya yang umur 3 itu ngomong belum lancar, baik bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya, nulis belum bisa, buka YouTube, milih YouTube itu sudah bisa. Wah, satu pihak kita guru-guru, apalagi usia saya yang baby boomer ini, hebat nih, saya kalah ini sama muridku gitu ya. Tapi coba mereka bisa buka sembarangan itu sesuatu yang nempel. Jadi gini, misalnya anak-anak yang belum usianya, anak-anak SD dan sekolah dasar, melihat adegan seks atau adegan hubungan laki perempuan, kalau yang banyak di medsos itu kan kadang-kadang bukan suami istri, itu nempel loh, masuk loh, terekam loh, dan otak mata kita itu merekam segala sesuatu tuh dengan baik, lebih baik dari record proses recording manapun juga. Nah, itu yang masuk seringkali harus proses pemulihannya masuk sekali, apalagi yang nyangkut sesuatu yang seks gitu ya, biasanya edik ya, kecanduan itu sulit loh, untuk proses pemulihannya sulit. Terakhir ya, misalnya beberapa kali saya menjumpai anak-anak muda, perempuan, laki, yang sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pacar-pacar yang pacar-pacarnya beberapa kali. Saya heran dari mana ya mereka melakukan, kok bisa seperti ini. Saya telusuri, ada yang mama papanya hamil duluan. Oh, bisa jadi perilaku seksnya itu turun ya, dari mama papanya, pola perilakunya. Dosa tidak diturunkan, tapi efek konsekuensinya diturunkan. Nah, terus banyak yang saya dapati karena nonton, ya, nonton itu yang membuat ketika youth atau usia remaja perilaku itu, keinginan itu besar. Nah, ini sulit Pak Yongki. Jadi makanya sebisa mungkin hindari, sebisa mungkin perkenalkan lebih lambat gitu.